Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Holiza Salsabila, NIM 22202022177, kelas PAI F dari kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran-aliran filsafat yang di dalamnya meliputi dasar-dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologisnya, tokoh-tokoh beserta metodenya. Pengertian ontologi. Istilah ontologi berasal dari kata Yunani on yang berarti sesuatu yang sungguh-sungguh ada, kenyataan yang sesungguhnya, dan logos yang berarti studi tentang, studi yang membahas sesuatu. Jadi ontologi adalah studi yang membahas sesuatu yang ada secara sungguh-sungguh. Ontologi juga diartikan sebagai metafisika umum, yaitu cabang filsafat yang mempelajari sifat dasar dari kenyataan yang terdalam. Ontologi membahas asas-asas rasional dari kenyataan. Fungsi mempelajari ontologi. Fungsi atau kelebihan mempelajari ontologi adalah berfungsi sebagai refleksi kritis terhadap objek atau bidang kerja, konsep, asumsi, dan postulat ilmu. Asumsi dasar ilmu pengetahuan meliputi: pertama, dunia ini ada dan kita dapat mengetahui bahwa dunia ini benar-benar ada. Kedua, manusia dapat mengalami dunia empiris melalui panca indera. Ketiga, fenomena yang terjadi di dunia ini berhubungan secara kausal. Hubungan ontologi dengan filsafat pendidikan. Ontologi adalah studi ilmiah yang berpusat pada pembahasan tentang hakikat. Pendidikan merupakan kegiatan yang sadar akan tujuannya. Secara umum, dapat dikatakan bahwa pendidikan dapat mengantarkan anak menuju kedewasaan, baik secara fisik maupun mental. Mengetahui pengertian pendidikan, maka pengertian ontologi dalam pendidikan itu sendiri adalah analisis objek material dari ilmu pengetahuan. Dengan demikian, hubungan antara ontologi dengan pendidikan menepati posisi dasar ilmiah yang paling mendasar yang merupakan fondasi dunia ilmiah. Pengertian epistemologi. Epistemologi berasal dari kata Yunani epistem dan logos. Epistem berarti pengetahuan, logos berarti teori. Secara epistemologi berarti teori pengetahuan. Epistemologi mengkaji apakah pengetahuan itu sebenarnya, dari mana asalnya, dan bagaimana pengetahuan itu muncul. Aliran-aliran epistemologi: yang pertama rasionalisme, kedua empirisme, yang ketiga kritisisme, keempat skeptisisme, kelima pragmatisme. Yang pertama yaitu aliran rasionalisme. Rasionalisme dikembangkan oleh René Descartes yang dikatakan sebagai bapak filsafat modern. Dia adalah seorang ahli dalam ilmu alam, hukum, dan kedokteran. Dia menyadari bahwa ilmu itu hanya satu, tanpa perbandingan. Manusia harus menyusunnya sebagai bangunan mandiri dengan menggunakan metode umum. Yang kedua yaitu aliran empirisme. Aliran ini menegaskan bahwa semua pengetahuan manusia dicapai melalui pengalaman sensori. Indra mengumpulkan pengalaman, kesan secara empiris. Selanjutnya, kesan-kesan ini dikumpulkan sebagai pengalaman manusia. Karakternya adalah Thomas Hobbes, John Locke, dan David Hume. Yang ketiga, kritisisme. Aliran kritisisme mengatakan bahwa akal memperoleh pengetahuan dari pengetahuan empiris, kemudian akal menempatkan, mengatur, dan menerbitkan bentuk-bentuk persepsi, yaitu ruang dan waktu. Yang keempat, skeptisisme. Dikatakan bahwa perasaan itu menipu atau menyesatkan. Namun, di zaman modern ini telah berkembang menjadi skeptisme metodis yang membutuhkan bukti sebelum menerima pengalaman sebagai kebenaran. Yang kelima, pragmatisme. Aliran itu tidak mempersoalkan hakikat ilmu, melainkan kegunaan atau guna ilmu. Dengan kata lain, kebenaran informasi harus dikaitkan dengan kegunaan dan sebagai sarana tindakan. Pengertian aksiologi. Secara etimologi, aksiologi berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu aksios untuk nilai dan kata logos untuk teori. Jadi aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari nilai. Dengan kata lain, aksiologi adalah teori nilai. Tujuan aksiologi: pertama, menjaga dan memberi arah agar proses keilmuan menemukan kebenaran yang hakiki. Kedua, dalam pemilihan objek penelaah dapat dilakukan secara etis, tidak mengubah kodrat manusia, dan tidak merendahkan martabat manusia.
Ketiga, pengembangan ilmu pengetahuan diarahkan untuk dapat meningkatkan taraf hidup yang memperhatikan kodrat dan martabat manusia serta memberikan keseimbangan alam lewat pemanfaatan ilmu. Pendekatan-pendekatan dalam aksiologi yang pertama, nilai sepenuhnya berhakikat subjektif. Ditinjau dari sudut pandang ini, nilai-nilai merupakan reaksi-reaksi yang diberikan oleh manusia sebagai pelaku dan keberadaannya tergantung pada pengalaman. Kedua, nilai-nilai merupakan kenyataan-kenyataan yang ditinjau dari segi ontologi namun tidak terdapat dalam ruang dan waktu. Ketiga, nilai-nilai merupakan unsur-unsur objektif yang menyusun kenyataan. Implikasi aksiologi dalam pendidikan adalah mengkaji dan mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan manusia dan mengembangkannya dalam kepribadian anak didik. Aksiologi pendidikan Islam berkaitan dengan nilai-nilai, tujuan, dan target yang akan dicapai dalam pendidikan Islam. Sedangkan tujuan pendidikan Islam menurut Abu Din Nathan adalah untuk mewujudkan manusia yang soleh, taat beribadah, dan gemar beramal untuk tujuan akhirat. Nilai-nilai tersebut harus dimuat dalam kurikulum pendidikan Islam, di antaranya 1. Mengandung petunjuk akhlak. 2. Mengandung upaya meningkatkan kesejahteraan hidup manusia di bumi dan kebahagiaan di akhirat. 3. Mengandung usaha keras untuk meraih kehidupan yang baik. 4. Mengandung nilai yang dapat memadukan antara kepentingan kehidupan dunia dan akhirat. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebih saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.